Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kantin matematika. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai eksponen dan sifat-sifat bilangan berpangkat ya pada matematika peminatan kelas 10. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like video ini kalau suka ya, dan share ke teman kalian agar ilmu yang kalian miliki semakin bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Nah, pada video kali ini kita tidak akan bahas panjang lebar mengenai sifat-sifat eksponen, tapi kita langsung aja ke penerapannya ya, ke contoh soalnya. Nah, di sini kita punya 3 contoh soal yang akan kita selesaikan. Langsung saja ke contoh yang pertama. Kita punya 18m kuadrat dikali n pangkat 5 per 27m pangkat 5 dikali n kuadrat. Tadi kan kita diminta untuk menyederhanakan ya bentuk eksponen ini. Nah, langkah awalnya kalian bisa sederhanakan dulu si koefisien di depan m kuadratnya ya. Nah, karena ini dia masing-masing kelepatan 9, kita bagi aja dengan 9. Nah, berarti 18 dibagi 9 kita peroleh 2. 27 bagi 9 kita peroleh 3. Nah, seperti ini. Terus karena ini pembagian ya, maka nanti kita gunakan sifat eksponen untuk pembagian. Jika a pangkat m dibagi a pangkat n, berarti a pangkat m kurangi n. Artinya si pangkatnya kita kurangi ya. Pangkat pembilang dibagi dengan pangkat penyebutnya. Berarti m pangkat 2 kurangi 5 dikali n pangkat 5 kurangi 2. Nah, itu ya. Awas jangan sampai terbalik. Berikutnya tinggal kita operasikan aja. 2 kurangi 5 berarti min 3. 5 kurangi 2 yaitu 2. Nah, sebenarnya ini udah sederhana ya sampai sini juga. Tapi di sini kita bisa ubah nih. Si m ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya gimana? Kita gunakan sifat eksponen yaitu a pangkat min n, kita bisa ubah jadi 1 per a pangkat n. Artinya si m ini dia menjadi penyebut ya, ada di bawah. Nah, berarti kita bisa ubah nih jadi gini. 2 pangkat n kuadrat per 3m pangkat 2 atau 3m kuadrat ya gitu. Nah, ini ya sudah selesai kalau seperti ini. Berikutnya kita ke contoh yang kedua. Kita punya soal 25a pangkat min 2 dikali b pangkat 5 per 3b pangkat min 3 dikali 27a pangkat 5 per 5a pangkat 2 b pangkat min 2. Nah, cara menyederhanakannya kita lihat di sini nih. Kalau 25 dibagi 3 itu kan nggak bisa. Apalagi 27 bagi 5 nggak bisa ya. Nah, kita bagi secara menyilang aja gitu ya. 25 dibagi 5. Nah, berarti kita peroleh 5. Terus 27 dibagi 3 kita peroleh 9 ya. Nah, gitu. Berarti kita peroleh nih 5 kali 9. Terus kita kalikan nih a pangkat min 2 dikali a pangkat 5. Kita gunakan sifat eksponen untuk perkalian. Berarti kita jumlahkan ya pangkatnya ya. Nah, berarti a pangkat min 2 ditambah 5 b pangkat 5 per a pangkat 2. Karena 3 dan 5 nya kita udah dibagi dengan 25 dan 27 ya, maka di sininya jadi hilang gitu ya. Tinggal kita pindahkan a nya ke depan, a kuadrat b pangkat min 3 ditambah pangkat min 2. Nah gitu. Tinggal kita kalikan aja nih. 5 kali 9 berarti 45. Terus min 2 ditambah 5 dapat 3 ya. Utang 2 dibayar 5 ya tinggal 3. Terus b pangkat 5 pindahkan lagi ke bawah. A pangkat 2 pindahkan lagi, tinggal kita jumlahkan min 3 tambah min 2. Hutang tambah hutang berarti nambah hutangnya kan.
Min 3 tambah min 2 berarti dapat min 5. Nah gitu. Berikutnya gimana lagi? Nah, tinggal kita bagi aja nih. A pangkat 3 apa? Dibagi A pangkat 2, B pangkat 5 dibagi B pangkat min 5. Berarti kita gunakan sifat eksponen untuk pembagian. Artinya kita kurangi pangkatnya. Nah, sehingga 45A pangkat 3 kurangi 2, B pangkat 5 kurangi min 5. Ingat ya, ini soalnya pangkat B yang di penyebutnya adalah negatif. Jadi kita kasih negatif lagi. Oke, berikutnya tinggal operasikan aja. 3 kurangi 2 ya 1 ya. 5 kurangi min 5. Ini kan kalau min ketemu min berarti jadi plus kan. Sama aja kayak 5 tambah 5 itu 10. Berarti bentuk sederhana dari eksponen ini adalah 45A B pangkat 10. Nah seperti itu. Udah ya, jadi kita tinggal gunakan aja. Yang pertama kita sederhanakan koefisiennya. Terus yang kedua kita gunakan sifat perkalian eksponen. Dan yang terakhir kita gunakan sifat pembagian eksponen. Hanya 2 sifat aja yang kita gunakan di sini. Contoh ketiga, kita punya akar 5 dari X pangkat 3 dikali akar 4 dari X dibagi akar X. Langkah pertama kita tentunya harus ubah dulu ya. Ubah dulu si bentuk akar ini jadi bentuk pangkat. Masih ingat kan ya sifat seperti ini? A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Ini berarti bisa kita balik ya. Artinya akar N dari A pangkat M ini sama dengan A pangkat M per N. Nah, berarti akar 5 dari X pangkat 3 ini kita bisa ubah X pangkat 3 per 5. Karena di sini kan si M-nya ini adalah 3 kan. M-nya 3, sedangkan N-nya adalah 5. Begitupun untuk akar 4 dari X. Berarti X pangkat 1 per 4. Karena M-nya kan di sini 1 ya. Pangkat 1 X-nya. Nah, yang bawah juga kita ubah jadi bentuk pangkat. Berarti X pangkat 1 per 2. Berikutnya tinggal kita gunakan sifat eksponen perkalian. Seperti tadi berarti pangkatnya kita jumlahkan kan. Dan sifat pembagian juga. Berarti pangkatnya kita kurangi. Artinya nanti ini kan X pangkat 3 per 5 dikali X pangkat 1 per 4 ya. Berarti nanti berubah jadi X pangkat 3 per 5 ditambah 1 per 4. Karena ini dibagi dengan X pangkat 1 per 2, maka kita gunakan sifat pengurangan. Sehingga kita tambahkan 3 per 5 ditambah 1 per 4 dikurangi 1 per 2. Langsung aja ya gitu ya. Biar caranya lebih simpel gitu. Terus ini kan penyebutnya dia berbeda. Langkah berikutnya gimana Pak? Nah, langkah berikutnya agar kalian bisa mengoperasikan bilangan pecahan ini, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Ambil aja, masih ingat kan ya cara menyamakan penyebut bilangan pecahan? Nah, kalian bisa gunakan aturan KPK atau lebih cepatnya kita tinggal kalikan aja ya si pembilangnya gitu, si penyebutnya, sorry. Oke, berikutnya berarti kita tinggal samakan aja penyebutnya. Kita ambil KPK dari 5, 4, dan 2 yaitu 20 ya. Nah, berarti karena penyebutnya dia berubah, maka pembilangnya juga akan berubah. Caranya masih ingat? Oke, bagus ya kalau masih ingat. Berarti tinggal 20 aja dibagi 5, kita peroleh 4 ya. Nah, 4 dikali 3 itu 12. Nah, gitu kan ya cara mengubah pembilang yang baru.
seperti yang tadi, berarti kita ubah juga pembilang untuk 1/4 nih. Berarti 20 bagi 4 kita peroleh 5 dikali 1 itu 5, ini sorry salah ketik nih, 5. Terus yang ini 20 bagi 2 ya 10 dikali 1 ya 10 juga gitu kan ya. Tinggal kita operasikan seperti biasa. 12 tambah 5 17 kurangi 10 7. Jadi pangkatnya X pangkat 7/20. Nah, sampai sini juga udah betul. Cuman kita bisa ubah lagi dia menjadi bentuk akar gitu ya, menggunakan sifat yang tadi, yaitu A pangkat M per N bisa kita ubah jadi akar N dari A pangkat M. Nah, berarti kita peroleh bentuk sederhananya berarti bisa kita peroleh bentuk sederhananya yaitu akar 20 dari X pangkat 7. Nah, seperti itu ya pengerjaannya. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Bagus kalau sudah paham. Bagi yang belum paham, silahkan kalian bisa putar ulang video ini atau bisa kalian tanyakan langsung ke saya via kolom komentar. Dan khusus untuk adik-adikku dari kelas 10 IPA ya, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak via WhatsApp jika kalian masih belum paham mengenai penjelasan yang Bapak berikan ini. Oke, itu aja ya pembahasan di materi eksponen dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.